Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar nih? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik aja ya, dan selalu jaga kesehatan. Oke, jadi hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam atau biasa disebut juga IPA. Lebih khususnya, kita akan belajar sistem pernapasan pada manusia dan hewan. Materi ini akan diajarkan langsung oleh aku sendiri, Kak Syahnas, ditemani oleh Kak Uci dan juga Kak Sandina. Nah, kalian di sini akan belajar tentang yang pertama, sistem pernapasan pada manusia. Yang kedua, gangguan pernapasan pada manusia dan penyebabnya. Yang ketiga, cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Dan yang terakhir adalah sistem pernapasan pada hewan. Oke, kita mulai dengan sistem pernapasan pada manusia ya. Nah, teman-teman, bernapas itu apa sih? Bernapas itu adalah memasukkan udara yang mengandung oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan udara dari paru-paru yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Sistem pernapasan ini berfungsi untuk menyediakan asupan oksigen secara konsisten agar seluruh fungsi tubuh itu bekerja dengan baik. Nah, bernapas itu membutuhkan kekuatan otot pernapasan yaitu diafragma, seperti yang ada contoh di gambar berikut. Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan organ pernapasan pada manusia. Yang pertama itu adalah hidung atau rongga hidung. Di hidung itu terdapat rambut pendek dan tebal untuk menyaring kotoran yang masuk bersama dengan udara. Nah, hidung itu berfungsi juga untuk menyesuaikan suhu dan juga melembabkan udara yang masuk ke dalam hidung. Yang kedua adalah faring. Seperti contoh di gambar berikut, faring ini persimpangan antara saluran pernapasan bagian depan dan juga saluran pernapasan pada bagian belakang. Faring ini sebagai saluran pencernaan yang membawa makanan masuk ke dalam kerongkongan teman-teman. Nah, kalau laring itu posisinya sangat berdekatan dengan faring, karena laring ini terdiri dari 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak dan juga dia terdapat di belakang faring, makanya dia saling berdekatan. Nah, laring ini melindungi saluran pernapasan dari benda asing yang dapat membahayakan saluran pernapasan kalian nih. Oke, lanjut, ada trakea. Trakea ini sebagai penghubung antara rongga hidung dan juga paru-paru, di mana terdapat jaringan silia yang menyaring kembali udara yang masuk dan mendorong debu atau bakteri yang keluar. Selanjutnya ada bronkus. Bronkus ini letaknya juga dekat dengan bronkiolus, di mana bronkus ini pencabangan dari trakea yang terdiri dari dua bagian, yaitu ada bronkus kanan dan juga bronkus kiri. Nah, bronkus ini sebagai jalur keluar masuknya udara serta melindungi dari infeksi virus yang berbahaya, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah bronkiolus. Bronkiolus ini merupakan pencabangan dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus dan untuk mengontrol jumlah udara yang didistribusikan melalui paru-paru dengan konstriksi dan dilatasi. Selain itu, bronkiolus ini fungsinya untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernafas berlangsung. Nah, sekarang ada alveolus. Alveolus itu letaknya ada di gambar pada screen ini, teman-teman. Nah, alveolus ini terdapat di paru-paru yang dikelilingi oleh kapiler-kapiler darah dan berbentuk seperti anggur. Alveolus ini merupakan tempat terjadinya pertukaran O2 atau oksigen dan juga karbon dioksida atau CO2. Oke, jadi ini merupakan step-step gimana udara itu bisa masuk. Jadi udara itu masuk melalui hidung nih teman-teman. Nah, abis itu udara masuk ke batang tenggorokan seperti faring, laring, dan juga trakea. Nah, abis itu udara masuk ke paru-paru di bagian bronkus dan bronkiolus, dan di paru-paru O2 itu bertukar dengan CO1 atau alveolus. Oke, sekian dari aku. Dadah! Halo adik-adik semua, kenalkan nama kakak Kak Sandina. Nah, setelah kita sudah mengetahui tentang sistem pernapasan pada manusia, ternyata organ pernapasan kita bisa terkena penyakit loh kalau kita tidak bisa merawatnya dengan baik.
Yuk kita bahas apa saja gangguan pernafasan pada manusia. Jadi, ini adalah beberapa macam gangguan pernafasan yang umum pada manusia. Ada emfisema, asma, kanker paru-paru, tuberkulosis, bronkitis, dan influenza. Yang pertama ada emfisema. Emfisema adalah penyakit yang muncul akibat rusaknya kantung-kantung udara atau alveoli di paru-paru sehingga paru-paru mengalami pembengkakan. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar, seharusnya alveoli yang sehat adalah yang seperti ini. Dan alveoli yang rusak akibat terkena paparan zat-zat berbahaya yang mengiritasi paru-paru akan menjadi seperti ini. Emfisema menyebabkan penderitanya mengalami sesak nafas dan harus berusaha keras untuk bernapas karena kesulitan dalam mengeluarkan udara dari paru-paru. Yang kedua yaitu asma. Asma merupakan penyakit pada saluran udara yang membuat sulit bernapas, di mana ada peradangan pada saluran udara, sehingga terjadi penyempitan sementara pada saluran udara. Sekarang coba kita lihat gambar di samping. Untuk gambar yang paling kiri itu memperlihatkan saluran udara normal. Kemudian, gambar yang di tengah memperlihatkan saluran udara penderita asma, di mana akibat adanya peradangan, saluran udara menjadi semakin sempit. Dan gambar yang paling kanan memperlihatkan bagaimana kondisi saluran udara penderita asma saat asma kambuh. Saluran udara menjadi semakin sempit. Maka dari itu, saat asma kambuh, penderita asma akan mengalami sesak napas. Salah satu penyebab asma adalah faktor genetik. Maka dari itu, asma bersifat turun-temurun. Yang ketiga ada kanker paru-paru. Kanker paru-paru merupakan kondisi ketika sel ganas atau sel kanker terbentuk di paru-paru secara tidak terkendali dan dapat menyebar ke seluruh tubuh. Dari gambar ini, ada dua paru-paru yang berbeda. Yang sebelah kiri yang berwarna merah muda ini adalah paru-paru yang sehat, sedangkan yang sebelah kanan adalah paru-paru yang sudah terkena sel kanker yang membuat warna paru-paru semakin gelap dan menurunkan fungsi kerja paru-paru. Penyebab dari kanker paru-paru adalah zat-zat berbahaya yang ada di rokok. Gejala yang dirasakan seperti batuk terus-menerus, bahkan sampai batuk berdarah, berat badan menurun, dan juga nyeri dada. Selanjutnya tuberkulosis, atau bisa disebut juga TBC. Penyakit tuberkulosis disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Gejalanya adalah batuk yang berlangsung lama, yaitu batuk berdahak, terkadang mengeluarkan darah, lemas, demam, dan nyeri dada. Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang biasanya ditularkan dari percikan ludah penderita TBC ketika berbicara, batuk, atau bersin. Selanjutnya bronkitis. Penyakit bronkitis menyerang bronkus atau cabang besar paru-paru yang diakibatkan infeksi virus sehingga penderitanya mengalami sesak napas. Salah satu penyebabnya adalah merokok, baik merokok aktif maupun merokok pasif. Yang terakhir yaitu influenza. Influenza adalah gangguan pernapasan akibat virus influenza yang menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Gejala influenza seperti demam, bersin-bersin, sakit kepala, dan pilek. Influenza juga merupakan penyakit menular yang dapat ditularkan dari percikan ludah penderita ketika bersin atau batuk, juga dari tangan atau benda yang terkontaminasi. Selanjutnya kita akan membahas faktor penyebab gangguan pernapasan. Ada 3, yaitu faktor fisik, faktor penyakit, dan faktor lingkungan. Faktor fisik. Faktor fisik terjadi karena adanya kelainan bawaan pada organ pernapasan, misalnya cacat bawaan dan kelainan alat pernapasan. Kalau adik-adik lihat gambar bayi di samping, bayi yang di sebelah kiri itu memiliki paru-paru yang berukuran normal, sedangkan bayi yang di sebelah kanan memiliki kelainan alat pernapasan, yaitu ukuran paru-parunya jauh lebih kecil, yang nantinya akan mengganggu pernapasan bayi ini. Faktor penyakit.
Faktor penyakit seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, yang disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, serta paparan zat berbahaya dapat menimbulkan gangguan pernapasan. Faktor lingkungan. Lingkungan yang kotor akibat pencemaran udara dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Pencemaran udara bisa dari asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok. Di dalam asap-asap tersebut terdapat zat berbahaya yang bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Karena untuk bernafas kita kan harus menghirup udara. Kalau lingkungan kita tercemar polusi udara, nantinya zat berbahaya dalam asap itu juga akan ikut masuk ke paru-paru kita. Nah, setelah kita tahu apa saja gangguan pernapasan dan penyebabnya, supaya organ pernapasan kita tetap sehat, kita harus tahu cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Gimana sih caranya? Yuk disimak penjelasan berikutnya. Yang pertama, makan makanan yang bergizi dan mengurangi makanan dan minuman dingin. Dengan makan makanan yang bergizi, kita bisa mendapatkan vitamin-vitamin yang dapat membantu menjaga kesehatan organ pernapasan. Dan sebaiknya kurangi konsumsi makanan dan minuman dingin, karena makanan dan minuman dingin dapat menimbulkan banyak lendir di saluran pernapasan kita, sehingga pernapasan menjadi terhambat. Ayo, di sini siapa yang sering makan es krim atau minum minuman dengan es? Jangan sering-sering ya. Yang kedua yaitu rutin berolahraga dan istirahat yang cukup. Dengan berolahraga rutin dan istirahat yang cukup bisa membuat tubuh menjadi lebih sehat dan bugar, sehingga dapat terhindar dari penyakit. Yang ketiga yaitu tidak merokok dan hindari asap rokok. Karena di dalam asap rokok terkandung banyak sekali zat-zat berbahaya yang dapat merusak paru-paru. Maka dari itu, jangan merokok dan hindari asap rokok ya. Selanjutnya adalah menggunakan masker saat berada di luar. Dengan memakai masker saat berada di luar, setidaknya masker dapat membantu menyaring udara yang akan kita hirup, sehingga udara akan menjadi lebih bersih. Selanjutnya, membersihkan rongga hidung secara teratur. Membersihkan rongga hidung dapat membantu menghilangkan bakteri atau virus di udara yang kita hirup yang mungkin saja masih tersangkut di rongga hidung kita. Selanjutnya, menjaga kebersihan lingkungan dan membuat sebanyak mungkin ventilasi di rumah. Hal ini agar tidak ada bakteri yang berkembang di sekitar kita, dan dengan ventilasi, kita akan mendapat sirkulasi udara yang baik. Yang terakhir, menanam tanaman dan mencegah ruangan lembab. Menanam tanaman sangat penting karena tanaman dapat membantu menyerap zat berbahaya dari polusi udara sehingga kita tidak terpapar zat berbahaya dari polusi udara. Nah, sekian penjelasan tentang gangguan pernapasan manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Uci. Nah, setelah kita mempelajari tentang sistem pernapasan pada manusia, selanjutnya kita akan mempelajari sistem pernapasan pada hewan. Yang pertama ini adalah cacing. Nah, jadi cacing itu bernapas menggunakan permukaan kulitnya nih teman-teman. Karena cacing itu nggak memiliki alat pernapasan khusus. Nah, cacing harus menjaga permukaan kulit tubuhnya itu harus tetap lembab, basah, ataupun berlendir agar mudah untuk menyerap oksigen. Oksigen yang udah masuk ke dalam tubuhnya itu akan diikat oleh darah dengan hemoglobin dan dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, untuk karbon dioksida dan uap airnya juga akan dikeluarkan melalui kulit. Kemudian yang kedua itu ada serangga. Nah, serangga ini bernapas menggunakan trakea. Apa sih itu trakea? Trakea ini merupakan sistem tabung dalam tubuh yang memiliki percabangan. Nah, udara atau oksigen yang masuk ini melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga. Oksigen kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan karbon dioksida diserap ke seluruh tubuh oleh sel dan organ oleh trakea. Yang ketiga ada ikan. Ikan ini bernapas menggunakan insang. Insang merupakan lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang berada di kedua sisi pada
belakang rongga mulut ikan. Insang dilindungi oleh tutup insang atau operkulum. Terdapat pembuluh darah halus di insang yang berfungsi untuk menyerap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Selain itu, insang juga berfungsi untuk mengeluarkan garam dan menyaring makanan. Yang keempat, ada amfibi. Amfibi ini merupakan hewan yang dapat hidup di darat ataupun di air. Contohnya itu katak. Nah, alat pernapasan pada hewan amfibi adalah insang, kulit, dan paru-paru. Saat masih berupa kecebong atau berudu, katak ini bernapas menggunakan insang. Setelah tumbuh menjadi katak dewasa, katak akan bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Yang kelima, ada hewan jenis reptil. Hewan jenis reptil ini itu contohnya seperti ular, kadal, cicak, buaya, kura-kura, dan biawak. Nah, reptil ini bernapas menggunakan paru-paru. Paru-paru hewan reptil terletak di rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Namun pada kura-kura, menghirup oksigen oleh paru-paru ini juga dibantu oleh lapisan kulit tipis dengan banyak kapiler darah yang ada di sekitar kloaka. Yang keenam, ada burung. Burung ini bernapas menggunakan paru-paru yang berada di dalam rongga dada. Oksigen akan dihirup dan masuk ke dalam pembuluh darah yang disebut trakea. Dari trakea, sebagian udara akan masuk ke paru-paru dan sebagiannya lagi akan masuk ke kantung udara. Kantung udara ini berfungsi sebagai tempat menyimpan udara saat burung tidak terbang. Karena pada saat burung terbang, burung akan menghirup udara dari kantung udara tersebut nih teman-teman. Jadi selain itu kantong udara juga bisa membantu memperbesar ruang siring sehingga memperkeras suara, mengatur berat jenis tubuh, dan mengatur suhu tubuh burung. Yang ketujuh atau yang terakhir ini merupakan hewan mamalia. Nah, hewan mamalia ini adalah jenis hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan menyusui anaknya. Mamalia terbagi menjadi dua, yaitu ada mamalia darat dan mamalia laut. Contoh mamalia darat itu seperti sapi dan contoh mamalia laut itu seperti lumba-lumba. Alat pernapasan pada mamalia darat ini sama seperti alat pernapasan yang dimiliki oleh manusia, yaitu hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Sedangkan alat pernapasan mamalia laut terdiri dari hidung yang dilengkapi dengan katup, di mana saat menyelam katup akan menutup dan saat muncul ke permukaan air, katup terbuka untuk menyerap udara. Sekian pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran sistem pernapasan pada manusia dan hewan. Semoga adik-adik dapat mengerti pembelajaran yang aku, Kak Syanas dan Kak Sandina bawakan. Tetap semangat dalam belajar baik di sekolah maupun di SNF. Sampai bertemu di hari Kamis.